Hari ini bersama Lutfi Halimawan. Terima kasih udah diperbolehkan syuting di sini nih di rumah lu ya. Iya bang. Di rumah lu di Bandung. Ruangannya kuning semua. Karena kerjaan lo ya di Onyx ya. Istri sih bang yang desain ini. Oh ini istri desain? Dia orang interior. Oh dia desainer interior. Dia orang interior. Terus katanya biar kamu banget, Onyx banget, kuning deh gitu. Berarti ini ruangan ini yang kita lagi syuting. Tadinya apa? Ruang kosong aja? Tadinya ruang tidur anak-anak bang. Oh Anak pegawai. Oke. Terus kan aku mikir kayak udah segini kayak pengen berdua aja sama istri gitu kan. Jadi kayak udah anak-anakku bukain kantor satu lagi dekat rumah. Oh jadi mereka Pindah. jadi nggak tinggal di sini karena ganggu juga ya? Iya. Biar punya privacy masing-masing lah bang. Bener, gitu. bener. Mereka di sini berenam tidurnya dulu. Muat di sini tidur. Muat bang, bang bed 2, 4, Oh, bang bed. tengah 2 gitu, 6, udah kayak barak bang. Bener. Kayak Fadil juga kayak gitu. Oh, dia iya. kan bang bed juga dia. Tapi dia udah punya istri dia. Oh, Jadi kita yang nyari privacy dari dia. Oh kebalik ya berarti, Bang. Kebalik. Dia butuh privacy soalnya. Lutfi, ini sebelum gua nanya-nanya lo yang mau ngobrol banyak sama lo, gue mau buka nih karena lo termasuk salah satu yang aktif di YouTube membership. Iya kan? Aktif YouTube membership. Aktif tuh maksudnya kayak ya member lo termasuk yang paling banyak lah gitu. Waduh, di spill nih. Enggak ya kan gue denger lah Oh, gitu. iya, Bang. Tapi bener apa enggak? Ya, bisa lah bang. bisa ya. Nah, gue mau nanya lo dari member gue. Oke, gue boleh, juga Bang. ada YouTube membership juga. Jadi gue mau nanya lo pertanyaan yang mereka tanyain di channel Discord gue. Boleh bang. Gue bilang gue mau ketemu lo soalnya. Oh Oke. iya. Oke, yang pertama dari Kido nih. Bang Upi kenapa mau terjun ke dunia e-sport? Terus tugasnya ngapain aja di e-sport? Oke. Iya, emang lo terjun ya berarti ya? Tadinya Terjun, enggak Bang. berarti? Tadinya enggak, awalnya tuh enggak. Soalnya kan jadi aku sebenarnya belajar waktu itu dari Dilan bang, Dilan Oke, Pros. Dilan Pros. Ya kan waktu itu di EVOS. Ternyata yang diambil di EVOS itu enggak cuma semata-mata dia jadi talent doang. Oke. Jadi kayak aku kan pengen ya bang ya kerja di perusahaan. Soalnya kata papa tuh dulu, dia pengen bang, aku DO-an bang soalnya. Apa? DO-an. DO-an. Oh, Iya, maksudnya DO, aku dari drop out. kampus. Dari kampus ya. Jadi kan kayak susah juga kan mau kerja di perusahaan gitu. Kalau kata papa tuh dulu ngomong gini, kalau kamu pengen ngambil ilmu, belajar sama orang yang lebih sukses dari kamu katanya. Oke, kata bokap gitu. Ya kata papa gitu dulu. Nah terus waktu itu ditawarin ke alter ego kan sama teman tuh. Yaudah masuk. Nah di situ tuh aku belajar banyak bang tentang manajemen, tentang ngurus perusahaan. Oke. Dari bos aku tuh sampai akhirnya waktu itu Jadi apa lo di alter ego? ya alter ego content director bang dulu. Oke, itu apa ngurusin konten aja? Iya bantu anak-anak konten lah gitu waktu itu tuh. Nah Oke. pas ke Onyx itu pas beres kontrak dari AE pindah ke Onyx ditawarin jadi di general manager. General manager tugasnya adalah General manager tuh kayak buat ngurus hal-hal yang umum gitu loh bang. Jadi apa yang bisa dikembangin aku bantu kembangin gitu. Oke. Jadi kayak bisa kalau misalnya dari talent nih mau bikin apa aku bisa bisa bantu gitu, bisa bikin. Oke, berarti lo ngonsep. Ya bisa dibilang gitu lah bang, konsep. Wah, ini juga ya, berat juga ya berarti ya. Ya seru sih tapi bang. Oh, berarti day to day lo, kan lo di Bandung. Onyx di Jakarta. Gimana tuh jadinya? Lo tiap hari Biasanya tiap atau minggu 2 kali bang kesana. Seminggu 2 kali ngantor? Kantor. Sisanya online? Sisanya online. Enak bener ya. Enak juga ya. Iya. Enak kan. Oke. Jadi misalnya gimana? Kan lo general manager. Lo tiap minggu ada program. Ya. Atau gimana? Misal nih aku tiap minggu kayak si atasan aku bikin Pi kita bikin toko kartu Pokemon yuk TCG. Toko? Kartu Pokemon Oke. TCG. Tapi gue pengen bikinnya lu bikin kayak Pokemon Centernya gitulah di Indonesia itu. Gue bilang oke bang kira-kira butuh apa aja strateginya ya. Oke kayaknya gue harus undang influencer ini deh. Atau misalnya kayaknya bang kayaknya kok ini kita harus bikin ini konsepnya gini. Satu. Terus misalnya Pi kita pengen bikin project nih, menurut lu siapa aja yang perlu kita ambil sama kita bikin ini gimana. Oke. Terus aku ngasih arahan juga. Tapi kita butuh buat gedein fanbase nih. Fanbase kita kayaknya pengen digisiniin. Menurut lu gimana gitu. Oke. Bang, jadi beberapa strategik problem. ya. Ya strategik lah jatuhnya. Beberapa problem yang ada aku datang buat solving gitu di situ. Seru banget ya. Seru bang. Pada kalau lo ngelihat, lo kan dulu di DO. Berarti lu nggak sampai pikiran lo ya untuk suatu hari gue akan jadi general manager sebuah perusahaan gitu, nggak nyampe ya waktu itu ya? Enggak sih, gak kepikiran sih waktu itu. Cuman mungkin Gila efek kuliah 5 tahun kali bang. Jadi kayak ilmunya masuk semua. Iya. Tapi lo waktu di DO itu karena lo
pengen ngembangin di konten streaming gitu atau belum ada tuh pada saat itu? Udah ada sih bang, cuman waktu itu tuh jadi papa tuh sempat bangkrut kan. Waktu itu papa tuh lagi kena tipu lah di sebuah bisnis lumayan gede. Terus adek tuh keterima kuliah kedokteran di UI, dokteran gigi waktu itu. Susah banget tuh masuknya tuh. Iya, terus kan kayak uang di sana buat kosan, buat uang biaya dan lain-lain tuh nggak ada. Terus aku bilang, ya udah nggak usah biayain aku lagi, aku cabut aja dari rumah gitu. Lalu cabut dari rumah? Cabut dari rumah bang, akhirnya cabut dari rumah. Sempat berantem juga sih sama papa waktu itu. Karena? Sempat ribut sama papa karena papa nggak setuju aku di YouTube dulu. Katanya nggak ada uangnya lah. Kamu mau jadi apa? Mau tidur di mana kamu nanti? Tahun berapa itu? 9 tahun lalu bang. Wah emang lagi nggak ada sih. Iya kan? Iya, AdSense baru. Waktu Bang Radit lagi bikin series Miko. Itu nggak ada AdSense berarti? Iya, waktu awal-awal ada sih bang dikit-dikit lah. Iya, abis setelah Miko berapa bulan kemudian baru ada AdSense. Baru ada. Nah, situ kan terus papa ngomong gitu, kamu keluar mau tidur di mana kamu? Emang kamu bisa dapat uang sendiri? Terus aku bilang ya coba dulu lah. Kok bisa sih? Itu kan nggak ada uangnya pada zaman itu. Kok lo bisa kayak, oke gue mau di YouTube, padahal kan duitnya emang nggak kelihatan kan? Ada sih bang, ada kayak 5 jutaan mah ada lah. Dari AdSense? Dari AdSense mah ada lah, sama dari brand waktu itu dulu. Oh berarti lo udah established juga dong sebagai YouTuber? Belum cepet sih tapi bang, di sekitar 80.000 tapi udah lumayan gede sih jatuhnya waktu itu. Kontennya apa? Main game. Oh berarti emang udah jadi YouTuber gaming? Iya. Oke, zaman Arab tuh berarti tuh? Setelah Arab, generasi setelah Arab aku. Oke, tapi belum streaming? Udah. Hah? Udah streaming juga? Ya, jadi bisa dibilang aku salah satu yang pertama mulai streaming di Indo bang waktu itu. Oh, berarti lo termasuk yang awal-awal? Ya, sama Gogogoy. Tapi masih pada konten dulu. Cuman aku senang streaming aja waktu 9 tahun yang lalu tuh, 9-8 tahun yang lalu. Berarti umur berapa lo? Bentar, ingat dulu. Kurangin 9 sih. Iya, kurangin 23, 22 lah bang. Gila. 23, 22. Gila masih muda banget. Terus udah nih, gara-gara dapat 5 juta sama ada brand, lo bisa optimis dikit lah gitu ya? Bisa lah. Yang apartemen sebulan bayar bisa lah bang. Oke. Apartemen ketutup? Di Bandung? Bandung. Oh di Bandung. Ngap-ngapan dikit lah bang. Iya. Oke, tapi gila lo berani banget sih. Udah nih, apa yang menyebabkan lo dari 5 juta ke 10 juta ke 15 sampai ke sekarang tuh apa yang bikin itu menurut lo? Apa ya bang ya, yang bikin aku sampai sekarang itu mungkin karena aku waktu itu dulu masih nyari-nyari terus gitu bang. Aku pengen jadi aku tuh kalau misalnya ada something yang bisa aku dapetin, misal lebih nih, aku bakal spend itu buat membesarkan revenue itu bang. Oh, jadi lo invest balik ke konten? Invest balik ke konten, ke ilmu aku. Biasanya dipakai buat ilmu aku belajar sendiri. Apa tuh? Apakah bang les fotografi atau apa? Yang bener? Iya bang. Seru banget. Kalau aku gitu. Terus les fotografi kayak, les audio kayak, atau apa, les musik kayak. Aku kan nge-DJ juga bang. Oh lo nge-DJ juga? Produce musik juga. Sempet hobi-hobian lah. Tuh, terus kayak invest ke kamera lah, invest ke mixer, invest ke pegawai gitu. Berarti lo tuh kalau ada duit nggak lo nikmatin semuanya? Ya. Cuman lo sisihin aja buat sehari-hari, sisanya lo pakai buat develop konten itu lagi sendiri. Which is kelas-kelas tadi. Kelas apa yang paling ngaruh sepanjang karir? Apa ya? Kayaknya kamera deh bang, fotografi. Jadi dari situ tuh kan aku dapat ilmu tuh. Aku ngajarin lagi ke pegawai-pegawai aku, ke editor-editor aku. Jadi kayak standarnya tuh aku udah ada lagi, kayak audio dan lain-lain gitu. Bener, dulu tuh gue beli lynda.com, tau gak lu lynda.com? Kayak tahu deh. Iya, sekarang udah dibeli sama LinkedIn, jadi LinkedIn Learning. Tapi dulu tuh gue belajarnya di lynda.com, belajar kamera dulu. Karena tau gak, dulu kan kamera kan gak mirrorless ya. Iya. Dia masih namanya apa sih itu? DSLR. DSLR ya. DSLR which is yang ada kacanya cetak-cetak gitu ya. Nah itu kan belajar dulu gitu kan. Iya benar. Lu juga berarti ngambil kelas untuk itu? Iya. Oh aku iya tuh di sama mana aja. dulu ya bang ya? Ada dia les fotografi gitu di Bandung. Oh berarti lo lokal? Lokal. Oh ngambilnya di sini? Les itu ketemu langsung? Kayak ada kelasnya gitu loh bang. Kalau orang anak-anak arsi mah kayak film merah gitu. Oh, gitu. Ya film merah buat gambar. Gambar kan. Nah ini tuh ada kayak dia tuh emang kelas buat fotografi gitu. Berarti lo datang dia ngajarin lo diem gitu ngeliatin gitu. Anjir lo niat banget ya. Dulu gue sempat ikut lombanya juga bang. Oh iya? Iya kalah sih tapi. Kepake nggak ilmu fotografi ke bikin video gaming di YouTube? Mungkin kepake sih bang. Aduh apaan tuh? Dogi aku tuh kayaknya. Apa Dogi tengah gak ya? Iya. Jadi
Kayaknya kepake buat kayak streaming kan, jadi aku butuh buat lighting yang bagus gimana. Belajar lighting. Ya buat green screen gimana gitu kan. Terus kayak apalagi ya, produksian tuh banyak sih bang yang kepake buat di streaming, buat audio biar nyaman ke penonton gimana. Oke. Terus aku pelajarin ke software-softwarenya juga, kayak streaming tuh bagusnya pakai AV1, bitrate-nya berapa. Itu aku dapat perhitungan settingan OBS-nya tuh dapat gitu bang. AV1 formatnya ya? Formatnya AV1 gitu, lebih enak. Oke. Gitu. Nah dari situ baru berkembang. Ya situ baru berkembang. Aku kayak dulu kan aku manajemen nih, ngapain ya, jualan baju ya udah uangnya tuh jadi nabung dipakai buat bikin PT gitu. Oh, jualan baju berarti merchandise? Enggak sih bang, brand sendiri. Oh, brand sendiri. Merchandise juga ada tapi jadi kayak beda lagi gitu loh bang. Itu semua lo yang mikir atau ada partner? Aku sih yang mikir, terus aku punya partner buat ngurusin COO-nya gitu, operasional. Oh, itu siapa? Ada sahabat aku waktu kuliah. Oh. Semati lah waktu kuliah. Berarti sampai sekarang dia bagian dari perusahaan aku, ya. Anjir keren. Gila ya. Terus bokap gimana ngelihat lu sekarang udah established? Dulu kan marah-marah mulai bang. Sekarang mah cuma bisa muji-muji doang. Oh iya. Lupa nggak sama dulu pernah ngomelin lo gitu? Pernah minta maaf sih waktu itu. Terus aku bilang udah lapah gitu. Apa sorry waktu itu nggak dukung? Maaf papa nggak bisa percaya waktu itu katanya. Udah. Gila sih. Udah tua sih papa kan, jadi udah lapah gitu. Karena nggak ngerti kali dulu kan? Iya mungkin ya bang. Jadi dulu tuh awal-awal juga aku tuh waktu streaming tuh PC aku tuh gak kuat bang. Apanya gak kuat? PC-nya gak kuat. Akhirnya mama gak ada emas waktu itu. Gila serius loh. Mama gak ada emas. Mama ada emas nih dari terakhir punya mama. Dapet lah akhirnya 10 apa 11 juta gitu. Beli 1080 akhirnya. Buat kuat ngangkat. 1080 graphic cardnya maksudnya? GPU-nya. Gila ya perjuangan lu ya. Seru. Sampai akhirnya lagi bikin rumah kan? Ya. Di dekat sini ya. Berarti itu pelan-pelan ya semua ya. Gak ada yang instan ya. Sama istri sih ya udahlah jalanin aja gitu. Nikahnya kapan? 4 tahun lalu bang. 4 tahun lalu. Oh berarti itu pacaran dari zaman struggle juga tuh berarti? Iya udah 9 tahun berarti pacaran. Gila. Berarti dia juga believe lu tuh dari awal? Believe aku ya. Bisa kok bisa gitu. Iya bilang ke istri waktu itu, ya insya Allah bisa lah beb lah, jalan aja dulu gitu. Cobain dulu aja, asal aku gak aneh-aneh, kamu juga gak aneh-aneh, gak neko-neko, ya udahlah kita jalan aja lah gitu. Karena tujuan kita ya ujung-ujungnya ya buat bertahan hidup aja bang. Iya. Mengejar mimpi kita paling. Iya. Lo ada waktu khusus di mana lo evaluasi kegiatan konten lo nggak? Ada bang. Apa tiap bulan, tiap minggu? Tiap minggu. Itu sama tim? Sendiri. Oh. Gua sama diri gua sendiri. Berarti, hai Lutfi, ya? Iya gitu bang. Oh gitu. Ya gue gitu. Biasa gue kalau lagi tuh nggak mau diganggu biasanya. Jadi gue kayak sehari gue nggak mau masuk kantor. Gue streaming tuh cuma sekali. Itu gue ngobrol sama diri sendiri gitu. Kayaknya gue ngambil ngeliatin orang-orang, ngambil riset. Gue apa yang kurang ya gitu loh. Apa yang harus gue kembangin lagi, apa yang harus gue bikin lagi. Gue bacain komen satu-satu biasanya. Oh iya. Statistik streaming juga lo lihat? Statistik streaming gue lihat juga, bagusnya di jam berapa, game pilihannya apa, orang kira-kira bakal. Jadi kan ada forecast gitu loh bang. Kan kalau kita buka Steam tuh suka ada tuh upcoming game, popular upcoming new sale. Nah gue ngecek tuh kira-kira forecast buat kedepannya yang bagus apa gitu. Kalau gue kemarin ngobrol sama si Regi, katanya orang Indonesia itu mendingan kita jangan mainin game yang terlalu kompleks. Karena sebagai streamer kalau terlalu kompleks juga agak susah kita ngobrolnya apanya gitu. Itu bener nggak tapi? Tapi kalau di aku ada beberapa game yang kompleks sih bang. Jadi kayaknya biasa aku taruh jam 12 malam, 11 malam ke atas. Itu jam malam gitu. Kayak game AAA. Bang Radit main Expedition 33 nggak? Baru mau. Wah itu bagus bang. Nah itu kan emang termasuk kompleks ya berarti? Ya itu kompleks. Terus kayak Persona 5 3 gitu. Terus kayak game-game RPG apa ya, Metafor. Banyak kayak aku game-game RPG yang emang ceritanya dalam, mekaniknya juga lumayan ngitung gitu. Oh, tunggu, gimana cara ngebuat mainin game sekompleks itu jadi menghibur juga? Community building bang. Artinya kan katakanlah apa ya, Persona 5 nih. Persona 5 terus kan ada cutscene. Terus lo jelasin. Guys, ini dia ngomong ini. Per kata-kata. Oh. Ada yang lebih susah bang, visual novel. Waduh, visual novel. Radit pernah main visual novel? Tahu, tapi gue gak pernah main. Cuma gue tahu itu kan kata-kata semua isinya. Ya, aku tuh paling effort aku streaming game itu. Tapi itu seru banget bang, walaupun yang nonton gak sebanyak itu ya. Tapi ya puas aja gitu bang, bisa nyampein ke penonton kalau ini tuh game ceritanya bagus gitu. Biasanya detektif-detektifan. Kok gimana ya, berarti soalnya di kepala gue kalau main RPG susah banget untuk membuat itu menghibur buat penonton. Karena tadi kita harus translate satu-satu, belum mekaniknya. Belum kalau random battle itu
lu kan juga harus ngalahin musuh kan kalau random battle. Dan suka, ya maksudnya battle itu kan lumayan sering. Iya. Apa yang lo isi di sela-sela random battle yang monoton itu? Ya itu bang, anak-anak live chat, anak-anak viewer aku tuh emang suka ada aja anomali. Kadang aku lagi grinding aja, suka ada aja anomali bang. Aku lagi grinding tuh mereka ngobrol sendiri di live chat. Kayak ada aja yang diobrolin gitu loh. Repot-repot sendiri aja mereka tuh, kayak ada ketawa-ketawa sendiri. Mereka bilang, ngapain sih sibuk amat kalian gitu. Kadang aku suka kayak gitu kalau main game-game RPG. Tapi gitu. lo ngisi grinding, lo fokus apa tetap ngomong? Enggak, ambil ngobrol bang. Kan grinding itu biasa repetitif. Hal-hal yang sama diulang lagi. Itu gue nanya, guys objektif kemana nih? Nyari item apa lagi nih? Nyari apa lagi nih, kemana? Anak-anak kasih tahu gitu. Baru mereka kayak asik lagi sendiri gitu. Kadang aku suka ketawa-ketawa juga sama mereka. Juga ya? Suka aneh-aneh mereka gitu. Gue tuh lagi mau main Fantasy Life Eye itu gak? Gue tahu deh kayaknya. Tahu ya? Tahu. Lagi mau main itu, terus gue tuh lagi menimbang-nimbang gue mau live apa enggak ya mainin game itu ya. Karena live gue tuh selama ini nggak pernah ada yang main, nggak pernah main game. Live gue ngobrol-ngobrol doang, dan itu juga nggak sering. Terus ada game itu keluar, apa gue mainin ya kan? Gue kan suka banget game-game yang bercocok tanam gitu kan. Emang guanya suka gitu. Iya. Itu yang grafiknya terang itu kan sih bang? Terang tuh maksudnya warna-warni gitu. Apalagi gitu-gitu gue doyan lagi. Seru itu. Iya, tapi ya coba aja gitu ya, kita nggak pernah tahu ya. Coba aja bang, tapi yang kayak gitu emang harus build community sih. Kadang beberapa orang nggak akan kuat gara-gara bang nggak seru gamenya, apaan sih bang, gamenya nggak asik gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah biasa sama di jam segitu, akan ada suatu community yang ngejaga live chat itu bang. Jadi kondusif dan enak gitu. Kalau di tempat aku sih, kalau kadang aku kan juga sebenarnya main game nggak cuma itu bang. Aku kan main game ada yang game party juga lah. Yang bener kata Regi tadi, yang nggak kompleks, yang kayak cuman sembunyi-sembunyi petak umpet gitu. Itu yang nonton tuh langsung naik 10.000, 12.000 kadang. Ya karena orang sukanya itu kan. Iya. Yang bercanda-bercanda. Yang bercanda-bercanda. Nah, tapi aku nggak mau ngilangin identitas diri aku untuk main game-game keras yang kayak JRPG atau RPG gitu bang. Karena lo emang suka? Karena aku emang suka satu, dan aku pengen itu masih lekat di dalam channel aku gitu loh. Kalau aku tuh emang main AAA. Tapi wajib nggak lo having fun ketika lagi streaming? Wajib dong bang, karena itu gue main AAA. Oh, berarti emang dari diri lo sendiri, lo emang funnya main itu? Ya, gue seneng banget main itu. Karena pertama yang bisa gue lihat tuh scoring musik bang. Dari naik turunnya musik, terus vibing musiknya, terus sama grafik gue nggak terlalu sih. Lebih ke ambience yang bisa dibikin game itu sih bang. Oke. Game terbaik tahun ini apa? Expedition 33. Iya tuh semua orang bilang gitu. Sumpah bang, itu bagus banget. Gue sampai teriak jam 5 pagi. Oh iya? Satpam pengen ngatin gue, kenapa mas? Gitu. Aduh gue main deh. Oke, gue lagi main Rimworld sih sekarang. Tapi lo main gak Rimworld? Tahu doang. Iya, kayak banyak yang gak main juga ya. Oke. Kan tadi gue lagi nanya ya. Bentar ya. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut: emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Cak, apa habis makan juga Cak. Ketika gue bikin live streaming bisa komen di kolom chatnya, karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream, gue kadang suka ngobrol sama member, dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Pertanyaan Gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silakan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android tinggal lihat tombol join, dan yang pakai iPhone ketik link ini masukin ke browser. Hanya Rp19.900 per bulan, silakan join. Mireki nanya, game turn based terbaik menurut Lutfi Halimawan. Ayo, apa kira-kira? Game turn based terbaik. Iya. Sebenarnya Expedition 33. Cuman kalau misalnya dari musik, grafik, masih Octopath yang kedua sih bang. Octopath Traveler? Oke. Favorit aku itu. Gak bosan ya? Gue kok bosan ya di tengah-tengah ya? Bang, itu bagus banget bang. Iya ya? Sumpah. Jadi kayak gue tuh main AAA kadang buat nyegerin otak gue juga. Kadang gue udah capek kan itu. Terus musiknya emang bagus. Dia tuh jual musik dalam game kayaknya. Iya. Mereka tuh. Jadi ya gue main buat sambil ada gacanya juga dan nangkap-nangkapnya juga. Itu Octopath. Ada bang, kayak gacha nangkap-nangkap kayak Pokemon gitu ada. Oh ada ya? Jobnya si siapa Hunter namanya? yang Hunter. Hunter ya. Oh iya. Yang Hunter. Oh buat dapetin skill musuhnya ya? Nggak, buat dapetin
Iya, dapat skill musuhnya sama dapat hewannya gitu. Iya, Jadi iya, bisa iya. dipanggil di summon gitu. Iya bener Kayak gitu. Gue pakai merchant gue. Merchant itu si Patitio. Lu main yang kedua, Bang? Main yang kedua. Oh iya, Patitio. Iya. Itu enak tuh bisa bayar orang Iya. buat bodyguard gitu kan. Iya, mercenary dia. Oke, itu lo sampai tamat berarti. Tamat, Bang. Bagus ya? Bagus, Bang. Oke. Oke, ntar gue lihat lagi deh. Oke, kalau ini Final Fantasy Tactics? Tactics main dulu, tapi main di Steam Deck aku. Oh, Steam Deck. Itu gue nggak bisa move on gue. Final Fantasy Tactics. Bagus ya, Bang, ya? Ih, itu politiknya apanya segala macam. Gue tuh gak terlalu suka, Bang, kalau yang politiknya berat gitu. Oh, Tapi gue I tetap main. see. TS lu main, Bang? TS tuh apa? Triangle Strategy. Triangle main bentar doang. Lu tuh harusnya suka sih lu itu. Iya, tapi gameplaynya gue nggak terlalu suka. Oh. Gameplaynya kayak kurang aja gitu. Itu politiknya gila, Bang, sumpah. Iya benar. Kalau itu benar. Gila, parah banget itu politiknya. Gue tuh suka yang ini, yang lo bisa ketemu random battle di tengah. Oh. Yang old school banget lah. Iya. Kayak RPG yang nanti ketemu random battle apa itu gue suka. Kalau yang kan sekarang banyak game yang gak ada random battle-nya ya. Iya. Apalagi RPG luar yang kayak Mass Effect gitu misalnya. Oh, linear maksudnya. Yang Bang. linear gitu gue gak terlalu suka. Oke. Terus dari Agus B. Gimana cara Bang Lutfi melihat potensi seseorang dalam streaming? Contohnya seperti yang Bang Lutfi lakukan ke Kinan, XXKNJT dan Bang Som V, Jason dari Cirebon, dan streamer kecil lainnya. Mungkin lebih ke apa ya, Bang ya? Tiap orang tuh punya daya tariknya masing-masing, cuman mereka belum dapat spotlight aja sih. Maksudnya lu kayak ngasih spotlight ke mereka di tempat lu gitu? Jadi kayak ya gue ajak collab gitu. Ini orang lucu loh gitu. Ini orang berak naik gitu. Oke. Udah apa ya? Banyak sih, Bang, yang kayak gitu, yang kayak menurut gue lucu ya, menurut gue asik, orangnya cocok banget jadi konten kreator. Tapi mereka belum dapat spotlight aja gitu. Ya, kebetulan gue ada bisa bantu lah gitu kan, bisa nemenin mereka, mengajari mereka buat di dunia konten kreator gimana gitu. Oke. Jadi ya ibaratnya gimana, Bang ya? Buka jalan. Buka jalan aja sih buat orang. Karena lo dulu digituin juga kah atau? Enggak sih, Bang. Dulu aku struggle sendiri sih. Tapi ada sih beberapa yang bantu kayak Acit, Pokopo. Itu. Kalau aku sih lebih ke apa ya, Bang ya? Senang aja jadi ada partner collab gitu, Bang. Gitu. Jadi ada teman main gitu. Cocok gitu loh sama aku. Gitu. Dilihatnya berarti cuman dari itu menghibur buat lo apa enggak gitu doang aja udah? Dilihatnya gimana ya? Kayak ada feeling gitu loh, Bang. Paham gak sih? Kayak Bang milih something, terus kayak ada, wah ini good nih gitu. Oke. Gitu, kayak ada feelingnya aja gitu, klik gitu. Oke. Aku biasanya. Dan ada nggak yang sampai jadi gede beneran gitu so far? Ada. Ada ya? Fandi. Oke. Fandi, terus Kinan besar sekarang. Oke. Fandi, Kinan, banyak sih, Bang. Ibot juga besar sekarang. Iya benar. Ibot. Iya benar. Oke, terus Mustafa nanya, sengaruh apa buta warna saat live streaming? Wah, itu lumayan ganggu sih, Bang. Berarti lo buta warna? Lumayan, Bang, gue parah. Hah? Iya. Baru tahu gue. Iya, lumayan parah. Gue ketahuan tuh waktu umur 4 tahun. Umur 4 tahun ketahuan, gara-gara? Jadi waktu itu lagi liburan sama keluarga. Terus kayak lagi di Malaysia yang tempat F1, tau gak sih, Bang? Tahu. Nah, itu tuh kayak ada Sepang. Yeah. Kayak ada yang di tes buta warna gitu. Ada tes buta warna. Ya, kayak di meja itu ada yang angka itu loh, Bang, tau gak sih? Tahu yang bulat-bulat ya. Bulat-bulat lo bisa ngeliat angka apa enggak dari bulatan itu kan? Ya, terus saudaraku satu-satu disuruh absen. Terus giliran aku gak bisa jawab sama sekali, Bang. Padahal itu cuma buat iseng kan? Iya. Buat lucu-lucuan kan? Iya. Wah, gila lu. Pas lagi, oke, Lutfi. Aduh, gak kelihatan, Om. Aku udah kayak gitu. Hah, kamu gak kelihatan? Wah, buta warna katanya. Fix. Wah, buta warna fix. Udah gak bisa jadi pilot deh. Ada nangis aku, Bang, di situ. Jadi lo buta warna yang mana? Yang merah parsial? hijau, Bang. Parsial berarti kan? Parsial. Merah sama hijau. Merah hijau tuh lumayan parah, Bang. Lu nggak bisa bedain merah dengan hijau? Kalau merah darah gue bisa lihat. Merah darah tuh merah darah yang tuh, pekat banget, yang vermilion nih. Iya, vermilion tuh aku bisa vermilion lihat. Bisa lihat. Vermilion bisa lihat. Tapi lihatnya merah banget gitu loh. Oh. Nah, kalau udah ke oranye tuh udah gak bisa lihat aku tuh. Kan tuh agak tengah-tengah kan, kuning tuh. Ijonya lampu merah tuh, Bang. Itu warna abu-abu di mataku. Wah, gila lu, serius. Serius, Bang. Berarti lu nggak tahu kalau ini hijau? Itu putih. Iya, betul. maaf. Putih bisa lihat. Maaf. Itu putih. Kan ini hijau daun. Ini abu-abu.
itu masih hijau yang rumput gue masih bisa lihat. Oh bisa. Bisa. Tapi kalau udah lampu neon bang, tahu nggak sih? Lu main Game Boy nggak bang dulu? Game Boy. Game Boy main. Game Boy Advance. Kan baterainya tuh diindikasiin sama merah sama hijau kan. Iya. Gue tuh pernah main Pokemon Ruby waktu itu, baterai udah merah, kagak gue save bang. Gue kira masih hijau, mati bang. Jauh banget ngulangnya, ya Allah. Karena merah sama hijau buat lu sama. Mirip banget. Warna lampu neon tuh mirip semua bang, pusing gue. Oh. Papa kan dulu di PLN ya, kakek dulu tuh di PLN, jadi papa tuh bisa nyolder gitu kan. Nah itu tuh aku sering salah tuh kalau nyolder tuh, diajarin papa nyolder. Oke. Itu jadi kayak bikin pesawat sederhana gitu kan sama papa. Karena kabelnya beda, ada merah ada itunya kan. Iya. Bahaya juga itu. Iya lumayan bang. Berarti Cyberpunk nggak bisa main? Cyberpunk main kan ada mode buta warna bang. Oh iya. Ada. Berarti dia tahu ya. Tahu. Ini warna gue kayaknya banyak neon deh. Nah biasanya viewer gue protes kalau udah gitu bang. Buset bang, apa jadi begini warnanya? Emang jadi kayak gimana? Ya nggak tahu sih, di aku sih sama-sama aja bang. Bener juga. Ya bener juga Aku sih. sama-sama aja. Bener. Mana lu tahu ya? Iya, Bener. jadi kayak lebih kelihatan aja kalau di aku mah kan. Oh ini yang hijau yang ini guys, merah yang ini kelihatan. Bang, apa jadi gini warnanya bang? Aneh banget gitu. Udah protes jadi kontras banget katanya warnanya. Oh, gue lihat nanti di YouTube deh bedanya apa. Berarti lo selama ini nggak tahu warna hijau bener tuh lo nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah ini nih hijau apa abu-abu bang? Ini abu-abu. Ah ini kata orang tuh ada yang bilang katanya warna hijau tuh ada yang kayak gini di aku. Oh. Gitu. Tapi dia bisa hijau nggak? Agak hijau nggak? Bisa agak ya? Apa ini? Ya, maksudnya kalau orang bilang hijau, masih bisa nggak bisa sih? Iya. Oh, ini abu-abu buat aku bang. Berarti lo memang nggak tahu specifically hijau tuh kayak gimana ya? Karena seumur hidup kan lo nggak punya knowledge soal hijau kan? Hijau rumput sih bisa lihat bang. Oh iya. Hijau rumput bisa lihat. Hijaunya apa ya bisa lihat ya? Ada beberapa hijau yang bisa gue lihat. Wah. Gitu. Cuman kalau udah mepet ke oren, wah gue lihat bedain merah sama oren. Wah udah pusing itu gue bang. Dan lo taunya 4 SD. Ya benar? Nggak 4 tahun. Oh 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun apa 5 tahun gitu. Kelas berapa ya? 1 apa 2 gitu itu tuh berarti. Wow. Lupa aku. Nah itu aku kayak wah gak bisa jadi dokter nih. Udah GGNT udah. Try in the next life. Wow. Berarti lo streaming itu nggak terlalu ganggu ya? Pernah ada game Poppy Playtime bang, tahu nggak? Poppy Playtime nggak tahu apa tuh? Ada game horor sama ada lagi game horor warna-warna gitu. Itu aku memang manggil istri aku buat bantuin. Karena? Gak kelihatan bang, sumpah. Apa? Maksudnya semuanya hijau atau? Bukan, jadi kan ada tombol merah sama merah, oranye sama oranye, ini sama ini sama ini sama ini. Oh itu nyebelin sih. Terus aku bilang, Beb tolong Beb. Terus viewer aku bilang, Bang, lu goblok banget sih. Bukan goblok, emang gak kelihatan. Gue bilang. Terus katanya beli kacamata buta warna aja bang. Gak ada bang. Gak ada? Gak ada, gue udah nanya ke dokter gak ada juga. Oke. Gue nanya, dok ini buta warna bisa disembuhin gak sih? Nggak bisa sih mas. Gimana ya caranya ya katanya. Nggak bisa tuh genetik katanya itu gitu. Oke. Gitu. Terus sampai ada bercanda, kacamata buta warna ada bang yang biru merah. Itu kacamata bioskop kocak. Itu 3D. Oke. Nah sekarang ngomongin membership. Lo pertama kali buka membership kapan? Tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, lupa. Waktu pindah dari Facebook ke YouTube bang. Oh berarti lo dulunya streamingnya di Facebook? Awalnya YouTube, udah itu pindah ke Facebook, balik lagi ke YouTube. Kontraknya habis. Oh jadi lo dikontrak sama Facebook untuk streaming di sana. Beda banget nggak? Menurut lo apa gimana? Waktu di Facebook nggak terlalu banyak penontonnya sih bang. Cuman 1.000 gitu, 2.000 paling. Ya pernah sih 9.000 juga waktu itu di Facebook. Cuman ya udah orang-orang lewat doang, ibu-ibu random kayaknya itu ngeliatin aku kayak bapak-bapak beli burung ya. Pernah waktu di Facebook dulu bapak-bapak gitu, aku main Far Cry kan bang. Terus dia nontonin tiap pagi jam 8 jam 9, Mas kapan main mobil jeep-jeepan lagi? Oh Far Cry pak gitu. Karena suka ada aja bang itu. Makanya dulu aku suka main mancing simulator kadang dulu. Oke, buat menghibur bapak-bapak iya, itu. Iya ada aja bang gitu. Berapa lama kontraknya? 4 tahun. Tapi 4 tahun itu berarti ada potensi YouTube yang hilang ya berarti ya sebenarnya ya. Tapi aku masih naruh VOD di YouTube. Jadi aku gak mau mati gitu loh. Oh boleh? Boleh, tapi gak boleh live streaming. Oh, dijarakin berapa? Enggak kok, langsung aku taruh VOD yang fresh. Jadi kayak aku kerja tuh 2 kali dulu. Jadi Facebook, YouTube aku harus gedein juga gitu. Oke, tapi tetap aja lebih bagus streaming di YouTube pada akhirnya sebenarnya. Ya alhamdulillah rezekinya ngikut bang. Oke. Nah lo pindah dari Facebook buka membership. Ya. Cara gedeinnya gimana? Membership. Gedein membership. Aku lebih ke apa ya bang ya, kasih kan membership tuh bayar ya. Ya aku sih kadang suka ngebalikin jadi penonton aja bang, gimana gitu. Kenapa aku harus membership di dia gitu. Oke.
ngebalikin ya marketing kan itu bang jatuhnya kan. Ah. Ya kan, positioning gitu loh jatuhnya. Ya aku satu naruh wallpaper handphone sama desktop gratis Di membership. Oke. Aku nyewa Illustrator, Hair Illustrator. Terus Bayar. naruh apa sih namanya, konsul ngobrol gitu lah bang di membership talk. Membership talk ini apa nih? Jadi kayak misalnya ada orang mau nanya, bisa bisnis sih bang kalau nanya ke aku. Bisnis, bisnis streaming. Enggak, ya macam-macam. Ada yang nanya bisnis streaming, nanya basic manajemen gitu loh bang. Oke. Buat perusahaan gitu. Kadang suka nanya ke aku baiknya gimana. Terus kadang ada yang nanya juga tentang bingung mereka mau kuliah apa gimana. Ya masalah-masalah Curhat gitu. Curhat gitulah, masalah-masalah ya anak-anak Gen Z. Cuman ya aku ngasihnya ya realistis aja gitu. Itu di streaming kan, jadi orang nanya langsung. Ya. Oh gitu. Jadi lo bikin streaming khusus member. Oh. Gitu. Nah, Itu apa tidak streaming khusus member itu bukannya malah jadi sayang gitu? Artinya kayak ada potensi orang lain bisa nonton gitu maksudnya? potensi orang lain bisa nonton. Iya maksudnya kayak daripada lu bikin streaming buat member, kenapa nggak streaming buat publik tapi ngobrolnya sama member gitu misalnya? Oh, jangan bang. Karena Oke. ilmunya itu yang mahal yang aku kasih di member itu. Oh, I see. Jadi publik itu biar orang tahu kita have fun aja gitu. Oke. Buat mereka ketawa-ketawa, buat mereka main game aja gitu. Nah kita kalau mau deep talk atau serius yang ada somethingnya, kita ngobrol di member gitu. Itu deep talk tuh menarik juga ya. Ya jadi mereka tuh ada problem apa, ya aku sebisa mungkin aku coba bantu di membership gitu. Dan itu di live streaming kan khusus member, Khusus member. videonya disimpan. Video disimpan buat member. kalau ada yang lihat. Oh. Nah itu dulu tahun lalu tuh masih ada tier atasnya lagi bang. Apa tuh? Itu biasanya aku ngajarin buat produce sama nge-DJ gitu. Oh karena lo ada belajar itu juga kan, lo Aku bisa belajar itu musik juga kan. Iya, jadi apa namanya aku ambil ngajarin. Cuma sekarang lagi malas produce, jadi kayak kelasnya aku tutup dulu. Berarti lo ada 3 tier, 2 bang. 2 tier membership lo. Sebenarnya ada 4 sih, cuman yang 3-4 nggak bisa dihapus kan, jadi ya. Maksudnya gimana? Cuma 2. Ada atasnya lagi bang. Heeh. Buat dulu tuh buat ngambil merchandise eksklusif. Aku bikin. Cuman waktu itu YouTube tuh sempat ada bug. Jadi lu bisa bayar yang 1.500.000 tuh harganya cuma 15.000. Wah, serius bang, itu sempat ada bulan Desember. Lo rugi banyak 2 itu. tahun lalu. Iya, makanya gue tutup itu. Makanya orang waktu itu pernah ada yang give membership sampai 8.000, 7.000. Itu tuh harusnya kan bayar tuh 10 juta, 20 juta kan. Kayak mereka bayar paling cuma 300.000 gitu. Jadi lo buka membership 1,5 juta tadinya. Itu buat dapat merchandise. Iya, tadinya eksklusif gitu kan. Jadi ya udahlah, akhirnya aku bikin kayak merchandise sendiri aja di dalam membership. Cuma orang member doang yang bisa beli. Bukannya tier bisa dihapus nggak ya? Harusnya bisa sih bang. Nanti aku coba cek lagi deh. Oke. Mau aku hapus-hapusin juga tuh yang di atas kayaknya nggak kepake juga. Yang paling banyak berarti dari membership yang tier yang harga berapa? Tier 1 bang. Which is paling bawah. Yang paling bawah. Itu lazimnya memang gitu ya? Iya, aku ambil yang di situ. Soalnya aku juga bingung mau ngasih benefit apa juga kan. Oke. Yang paling ke atasnya lagi. Jadi ya sebisa mungkin aku maksimalin yang di bawah aja gitu. Kalau frekuensi yang ngobrol deep talk sama member itu berapa sering? Minggu 2 kali sekali biasanya bang. Seminggu 2 kali. Minggu sekali 2 kali lah biasanya. Oke. Terus yang Discord gitu ada? Discord tuh ada bang community-nya. Cuman itu mereka udah kayak main masing-masing aja gitu. Udah jarang sih aku ke Discord juga. Berarti lu nggak pernah, maksudnya jarang untuk ngurusin Discord juga? Ya Nadil tuh yang biasanya ngurus pegawai aku. Oh ada yang lain yang ngurusin Discord. Oke. Nah terus yang gue kemarin ketemu Tara, lo kan habis dari rumah dia. Terus dia bilang, gila sih Lutfi bang, kenapa abis dari rumah gua dia langsung pulang ke Bandung. Gua ngeliat udah streaming aja itu orang. Terus dia bilang, apa dia gak tidur ya gitu. Jadwal streaming lo tuh separah apa sih sebenarnya? Sebenarnya kayak lebih ke parah sih bang. Dulu lebih parah sih bang. Berarti parah ya? Lebih parah sih dulu bang. Gimana kalau dulu? Dulu tuh gue dari sore di jam 4, hajar lagi jam 7, hajar lagi jam 9, hajar lagi jam 12 sampai jam 5, jam 6 pagi. Wah itu gila sih. Gua gak ngerti deh lu, gila sih lu. Soalnya seru banget bang gamenya. Jam 4 sore streaming? 4 sore tuh gue ngasih simulator biasanya. Oh ini banyak game nih? Ya game simulator. Jam 5, jam 4 gue ngasih simulator. Jam 5 sampai jam 6. Gue sampai dimarahin dokter bang kemarin waktu bulan puasa. Kenapa kata dia? Kolesterol gue naik gara-gara stres. Gue mikirin, waktu itu ada mikirin kerjaan juga lah lumayan pusing. Terus kayak gini, terus tiba-tiba pegel-pegel badan. Tapi pegelnya pegel aneh gitu loh bang. Pegel gimana tuh? Pegelnya tuh, jadi kemarin tuh pegelnya di sini. Terus dipijit ya sama istri kan. Oh itu hati-hati tuh HNP kayak gue loh. Apa HRP apa bang? Syaraf kejepit. Enggak bukan. Itu dikasih koyo. Pindah ke sini bang. Taunya kolesterol pas dicek. Aneh banget bilang.
Oh iya pak, wajar udah 31 ya, jangan ngerasa 20 lagi kata dokter. Oh siap dok. Oh gitu aja. Gimana Aku, 40 ya? Ini wajar 31. 31 katanya, oh 31 makanya jangan ngerasa 20 lagi. Ya olahraga apa makanya, oh iya dok. Dia bilang gitu aja bang aku. Ya itu jam 5 biasa simulator. Jam 5 simulator. Itu dibarengin makan dong? Bareng makan. Omil. Enggak maksudnya? bang, aku Oh enggak ya? gak pernah makan pas. Jarang sih makan pas live streaming. Oke. Biasanya makannya jam 6 sampai jam 7. Oh pas break. Pas break ya itu aku makan. Jam 7 live streaming lagi sampai jam 8 atau jam 9. Itu apa? Kan tadi simulator. Biasanya game party sama anak-anak. Oke, collab. Collab sama party sama anak-anak. Terus. Jam 10 break dulu, jam 9 break dulu bentar sampai jam 10 lanjut lagi. Biasanya sampai jam 12. Wah gila loh. Pas puasa tuh bang, jam 10 sampai jam 12 biasanya main game-game AAA atau game-game apa. Nah waktu itu tuh kalau misalnya gila jam 3 itu langsung sahur lagi, streaming sahur. Itu pas puasa tuh kemarin tuh bang. Jadi pas streaming aku tuh Streaming sahur. Terus baru tidur jam? Tidur jam, ya itu beres subuhan tidur. Oke jam 6. Jam 6 ya. Bangun lagi jam? Bangun lagi jam 11 biasanya. 11 siang. Ngurusin apa perusahaan biasanya. Baru streaming lagi jam 5. Streaming lagi nanti jam 5. Oh gila ya. sih. Gua gak ngerti sih. Lu terlalu gila sih. Sebulan kayak gitu bang. Makanya kadang suka dimarahin juga sih sama anak-anak. Sama temen-temen kantor biasanya dimarahin nih. Kayak suruh tidur apa dan lain-lain. Tapi kadang kalau misalnya tidur dia gak bisa tidur bang. Karena? Mikirin? Mikir kayak ada overthinking aja gitu. Kayak bikin apa lagi ya gitu. Kadang suka gitu kalau mikirnya bang. Jadi kayak ya udahlah daripada gak bisa tidur mending capein badan dulu gitu. Tapi lu selama ini gak pernah punya masalah kesehatan soal itu ini bang ya? baru bulan lalu. Kolesterol itu? Ya itu gue baru ngerasa harus ngerem tuh di situ bang. Karena kolesterol? Iya gue kalau selama asam urat kemarin. Asam uratnya Asam di urat tangan juga? lagi. Iya. Hah? Asam uratnya di tangan lagi. Kolesterol kayak jantung gitu loh bang. Agak-agak rada mepet jantung. Jadi gue pernah tidur sesak bang. Gitu. Keren kesel kan. Taunya emang ada kayak penyempitan gitu bentar. Yang bener loh. Kolesterol kayaknya. Daerah sini kayaknya dokter tuh aku gak berani ngecek jauh bang, ngeri soalnya. Lah harus lah kan lo jadi tahu. Iya sih. Kemarin Bang Radit baru ini lagi kan apa? Apa? Cek kesehatan. Cek kesehatan kan? Iya. Medical check up. Nggak itu harus sih. Iya sih bang. Karena lo jadi tahu lo punya potensi apa dan di mana dan gimana cara nyelesainnya gitu. Ya pokoknya itu kemarin tuh ketahuan tuh istri bilang, "Beb kamu mau dipijit aja nggak?" Beb kayaknya ini saraf deh, bukan dipijit. Untung gak jadi dipijit bang waktu itu. Aku langsung ke dokter tuh pagi-pagi. Nah lo main game jari udah mulai sakit nggak? Nggak. Kalau gue nge-scroll mouse sendi, udah mulai sakit-sakit gitu. Oh aku sih enggak sih bang, aman. Masih aman ya? Masih aman. Padahal kan lo megang keyboard mouse tiap hari kan? Stick. Oh lo pakai stick? Kalau keyboard mouse kayak game ringan doang sih bang, kayak main jalan-jalan kayak Among Us doang gitu-gitu doang. Nggak, aku tuh udah nggak bisa main game kompe bang. Kebanyakan game aku mikir-mikir semua. Kenapa nggak bisa main game kompe? Kalau satu FPS aku emang nggak bisa nembak. Oke. Ya kan, aku emang nggak bisa nembak kalau di FPS. Kalau ya cuma FPS doang sih kayaknya. Kompe FPS aku emang nggak tahu lah, nggak dapet aja sense-nya gitu. Kalau main Dota capek bang. Oh, mikir mulu ya. Ngekliknya capek bang. Oh iya cet gitu. Ya, sama mikirnya terus gamenya sejam kan. Iya. Wah itu lumayan kan sih. ini turbo tapi. Nggak seru bang. Nggak seru ya. Dulu mainnya kelas ranked kan. Oh. Ranked main Dota gitu. Ada aja nih kepala udahnya meletup, udah terbang kayak orang mau mati gitu. Gitu. Setua banget gue ya. Dulu main Dota kuat 4 game gue bang. Waktu masih muda, umur sih, 4 game 5 game. Ayo ajar lagi, bantai lagi gitu. Masih kuat. Sekarang main 1 game udah ngap-ngapan gue bang. Iya, ya umur sih bener tuh, sih. Dulu main Dota masih suka. Ya udah terakhir aku main game kartu bang. Runeterra lu main gak sih bang? Runeterra iya tahu tapi belum main. Itu gue main Pokemon, VGC gue main. VGC? TCG main, VGC main. VGC yang mana ya? VGC tuh yang video game championship bang. Apa tuh? Yang apa namanya, yang Pokemon Scarlet, Violet, Sword Shield itu ada turnamennya bang. Berarti lo pakai Nintendo Switch mainnya. Nah itu kan mainnya kayak main catur ya. Jadi kayak lu harus ngafalin move Pokemon lawan gitu kan. Kayak harus one step to step ahead dari mereka. Itu aku seneng. Itu seru gak? Seru bang. Seru ya? Dan itu bakalan ada versi mobile nanti. Gue jadi pengen gue. Ya tunggu bang. Kalau TCG kan gue dulu main nih sama mereka juga nih. Main udah beli kartu banyak. Tiba-tiba tutup ternyata, lo tau gak itu? Tutup? Iya yang Pokemon PC kan. Oh iya tahu bang. Tutup. Tahu. Harus pindah ke China. Iya pindah ke server China. China harus pakai VPN. Udah males gue.
Oh. Udah males gue. Itu beli banyak banget itu kartu gue di situ. Itu Meta ADP gak sih bang dulu? Meta ADP tuh. Arceus Delta Parkia, benar. sama Trio Burung dulu tuh. Iya itu udah nyebelin banget kalau ketemu mereka tuh. Gue pakai deck Gardevoir tapi. Oh Gardevoir sama Gardevoir tuh sama siapa ya? Gardevoir ya gue lupa lagi. Pokoknya gue pakai yang Gardevoir lah. Mewtwo dulu kan. Mewtwo. Mew. Hah? Ya ada Mewtwo, Mew. Jadi tag team namanya Mewtwo. Oh yang tag team. Iya tahu. Tuh. Lo udah nggak pernah main lagi tapi ya. TCG lagi mau main lagi nih bang. Tapi bukan yang TCG online, fisik. Oh iya. Berarti lo nanti akan ini ke toko-toko atau kemana ketemu orang? Ya kita Onyx lagi bikin toko kartu bang. Oh nanti bakal stay di sana, lo battle sama orang. Iya main sama orang itu. Seru banget. Konsepnya gym. Ntar Bang Radit main aja ke Onyx kalau mau. Iya seru. Seru kok itu. Gue lagi nyari tempat duel Pokemon kartu. Iya, nah, kita udah ada sih bang toko TCG-nya, cuman nggak sebesar itu. Nah yang gedenya lagi kita garap sekarang. Oke. Proyeknya gitu. Berarti setelah kemarin ada problem kesehatan, sekarang lu gimana? Ngeremnya dengan cara apa? Makannya nggak sembarangan sih bang. Oke. Jadi waktu itu aku pernah request ke Bang Arif Muhammad, bang bukan Payakumbuh dong depan rumah. Dibukain beneran bang. Di situ kan. Di Bandung. Di depan rumah ini. Oke. Di terlalu depan enak KBP. memang tapi. Iya kan? Terlalu enak itu. Tiap hari aku makan otak, makan kikil, makan dendeng. Terlalu enak. Nah itu kenanya kayaknya di situ deh. Rif, gimana sih Rif? Bikin orang sakit lu. itu kayaknya kenanya di situ. Jadi lo ngerem, Payakumbuh direm nih sekarang. Maaf ya bang ya. Direm Payakumbuh. Dendeng ijonya enak banget lagi. Dendeng ijo enak banget bang, Dendeng sumpah ijo, bang. telur barendo. Ya. What the hell itu enak banget nggak jelas. Terus gue kan kalau makan emang kayak orang kesetanan ya bang ya. Kadang nasi 3 porsi gitu. Nggak jelas itu enak banget. Enak banget gak jelas. Sumpah parah bang, gue jadi gak enak sama Bang Arif itu loh. Karena udah dibukain. Iya, dia bukain depan KBP, beneran dibukain. Tuh orang rada gila juga ya gue liat-liat ya. Bang bukain dong depan KBP, dia cuma jawab gini gitu. Menarik, beneran dibukain bang. Gila emang nih orang. Oke. Lo ngerem dari makanan, dari jadwal streaming. Jadwal streaming aku masih lancar. Jadi aku iringin sama olahraga bang. Jalan biasanya jalan kaki gitu. Jalan kaki di treadmill atau? Enggak di sini biasanya. Oh keliling-keliling. Jalan keliling, jalan. Yang penting keringetan aja bang. Oke. Istri udah mulai main pedal sekarang dia. Di Bandung rame juga? Bandung rame bang. Kebetulan teman ada yang punya lapangannya kan, jadi gratis main di situ. Pedes banget tuh, bayar pedal tuh paling pedes tau. Iya bang. Mahal banget. Iya bang. Anjir ya, mahal banget ya. Jadi makanya kalau istri gue main tuh sekali 6 orang, 7 orang biar bisa patungan kan. Oh iya. Soalnya pedes juga tuh. Iya sih. Aku main biasanya main punyanya, jadi ya udah gratis. Lumayan bang. Bener lu. Kalau olahraga aku paling senang tinju bang. Oh boxing. Boxing paling suka. Berarti lo latihan boxing juga? Udah 5 tahun sih, tapi sekarang udah enggak bang. Oh. Udah capek gitu. Tinju tuh capek bang. Di mana di sini? Dulu tuh PT sama ada gymnya dulu. Oke. Dekat rumah. Berarti Sasana ya dulu tuh. Cuman ya jadi tempat nongkrong aja bang dulu mah. Anak gue lagi gue masukin tinju. Yang cewek yang cowok? Dua-duanya. Dua-duanya juga suka. Dua-duanya suka tinju. Kan gue lagi nyari bela diri yang tepat buat mereka. Sebelumnya masuk BJJ Brazilian Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu kuncian ya bang ya? Iya yang di tanah segala macem. Cuman mereka kayak masih belum dapat serunya. Karena kan latihannya cuman baru mulai didorong. Terus jatuh, dorong, jatuh. Kan belajar jatuh yang bener dulu kayak tuh. Aikido ya bang ya? Ya kayak Aikido. Didorong, jatuh, dorong, jatuh. Jadi kayak mereka belum register bahwa ini akan berfungsi di mana gitu. Jadi agak bosen. Paham. Tapi kalau tinju kan langsung bakbuk ya. Jadi mereka bisa, ini gue akan pakainya kapan gitu. Oh iya paham. Waduh seru banget. Next apa buat Lutfi? Lo apa ada project apa ada? Apa ya bang ya? Aku sih sebenarnya tahun ini pengen rada nyantai tadinya, cuman kan ya tiba-tiba ada aja bang yang nambah lagi kerjaan. Ya udah kerjain aja lah bang lah buat sekarang. Tadi mau nyantai. Tadinya sih mau ngembangin anak-anak aja sih bang. Jadi aku tuh lagi punya squad lah buat record sama streaming gitu. Buat streaming, buat asik-asikan, buat seru-seruan. Nah baru pada naik kan, ya pengen ngembangin sama bantuin anak-anak aja sih biar bisa dapat penghasilan mandiri. juga. Mandiri ya di sini, biar bisa mandiri juga di sini. Cuman ya ada aja proyek lagi gitu ya, kerjain lah mau nggak mau. Terus ada rencana pensiun di Jepang juga? Ada. Oh itu
jadi. Pensiun di Jepang tuh jadi rumah di Jepang murah loh bang. Abang tahu nggak? Iya tahu sih. Tahu kan? Tapi yang tua-tua kan? Iya. Yang di terbengkalai gitu kan? Nggak terlalu jelek sih tapi bang. Oke. Kayaknya sih daerah-daerah Saitama, Chiba itu masih murah. Berapaan itu? 1,2. 1,2 M. 1,1, 1,2. Berapa meter? Kayaknya nggak nyampe. 200 ada? Nggak nyampe bang. 190-an lah. Masih oke lah. Masih oke kan? Masih oke. Harga 1,1. segitu mah murah banget ukuran Udah Jakarta. 2 lantai bang. Wah gila sih. Udah 2 lantai jatuhnya. Berarti lo udah lihat-lihat rumah nih? Udah. Kebetulan punya temen udah kayak adek sendiri lah di sana. Oke. Di sana. Hiro tau gak sih bang main Apex dia? Hiro? Mendo, iya. Nggak tahu. Ada dia main Apex juga. Apa namanya? Dia di sana, dia tuh orang Jepang asli. Cuman dia pernah ibunya tuh orang Sumedang apa orang Bandung gitu dulu tuh. Oke. Papanya orang Jepang, nikah. Oke. Jadilah Hiro. Hiro tuh tinggal di Fukuoka dia. Fukuoka selatan ya berarti. Selatan, ya? iya dia daerah selatan. Terus dia kerja sekarang jadi real estate. Real estate. Jual beli Ya, rumah. Jual beli rumah buat warga asing. Wah pas dong. Nah iya bang. Boleh orang asing beli rumah di Jepang? Boleh. Ada aturannya bang. Oh. Jadi kayak kita tinggal di sana kalau mau dapat kayak KTP resmi gitu 10 tahun apa berapa tahun gitu. Baru boleh beli rumah? Enggak. Beli rumah mah boleh bang dari sekarang juga. Oh. Tapi kan visa kita kan 30 hari. 30 hari cabut dulu lah ke Indo. Itu kalau mau kesana lagi ya boleh. Kayak refresh apa ya namanya ya? Stay-nya. Refresh stay-nya gitu loh bang. Jadi kalau rencana pensiun lo adalah lo beli rumah di Jepang, lo tinggal di Jepang, lo balik ke Indonesia 30 hari, balik ke Indonesia, Ya. nanti balik lagi gitu terus. Ya gitu terus. Oh. Kalau nggak pas musim panas gue di Indo bang. Oke. Panas banget gak kuat gue di sana. Tapi gue tuh baca YouTube ya, nontonin YouTube. Orang Jepangnya sendiri bilang untuk liburan Jepang tuh bagus. Buat tinggal itu tidak. Tapi jujur aku pernah tinggal di sana sebulan bang. Enak karena aku orangnya tuh disiplin. Jadi aku tuh kalau misalnya kemana-mana kayak misal sampah nih ya habis makan itu bisa aku kantongin bang. Oh. Jadi ya sampah kaleng tuh aku kantongin, aku renyek aku kantongin gitu. Nah karena sampah rumah tangga aja sama mereka dipisahin di Ya depan bener kan. Terus diambil tiap hari Rabu apa ya aku lupa. Oh berarti lo udah nyetel tuh? Udah. Oh ya Udah. pantesan lo betah ya. Jadi kayak aku betah gitu bang. Soalnya tuh kayak disiplin sama terstruktur gitu loh. Nah temen aku ada yang dia si Fandi. Dia sukanya bule-bule banget bang. Sukanya bule? Sukanya bude-bude Amerika. Oh bude gitu, Amerika. yang freedom gitu. Aneh katanya ngeliatnya tuh. Gak nyaman katanya dia. Karena? Terlalu rapi. Gak suka dia katanya. Terlalu diatur? Kayak jalan eskalator harus di kiri gitu. Terus apa-apa harus ngantri gitu. Nah dia gak suka bang. Kalau gue suka. Kayak ya udah makan. Gue ngantri 30 menit juga gak apa-apa gitu. Kayak misal gue harus jalan. Emang aturannya begitu. Karena orang lain pun begitu. Itu gue seneng. Dan lo tipe yang kayak kalau ada aturannya dan semua ngikutin berarti gue aman. Iya. Karena kan gak ada yang aneh. Iya. Kalau di Amerika mungkin saking freedomnya lo jadi cemas aja nih orang bisa ngapain nanti. Nah, jujur gue takut bang waktu di Amerika. Oh gitu. Gue takut banget pas Lo di US. kemana? Di LA bang. Oke LA. Takutnya karena? Jadi ini lucu sih bang. Jadi waktu itu kan pertama kali landing nih di LA. Jet lag kan. Baru bangun tuh jam 9 malam. Nyebelin banget tuh. Kenapa bang? Ya jet lag Amerika itu udah paling menyebalkan. Ya, aneh banget ya. Aneh banget. Terus sama istri waktu itu jalan-jalan. Terus malamnya aku dimarahin sama atasan aku yang udah Riot Games bang, tahu kan? Siapa? Riot Games. Riot ya tahu Riot. Aku sama Riot kan. waktu LOL. itu kan. LOL sama Valorant. Kamu ngapain jalan malam-malam katanya banyak gangster di luar, banyak homeless dan lain-lain. Oh emang kenapa di Jepang aman-aman aja? Aku kayak gitu. Jadi aku jalan waktu itu bang ke komplek-komplek gitu. Iya. Komplek-komplek itu ada orang lah, ada orang. Tapi ada serem sih bang itu. Kok shady gini ya Beb ya? Aku mikirnya gitu. Jalan kaki kita lumayan jauh bang. Nyari makan kita tuh. Ya belum lagi homelessnya kan. Iya. Pada drug semua kan. Iya. Sama di Australia pun juga malam pasti mabuk. Orang mabuk banyak banget dan mabuknya aneh-aneh gitu. Iya benar bang. Kapan rencananya nggak tahu Jepang ini? Jepang ini mungkin kalau beli rumah kayak secepatnya sih bang. Beli rumah dulu berarti? Lagi nyari nih. Udah dapet sih sebenarnya yang pas bang. Oh iya. Tinggal Aduh seru banget. tinggal ini aja tinggal payment doang kayaknya deh. Daerah-daerahnya udah dapat kayaknya yang pas. Ya udah kalau misalnya udah ada rumah di sana paling diurus sama. Jadi kan aku tuh punya viewer pada kuliah di Jepang bang. Banyak di University of apa gitu aku lupa. Tokyo apa-apa. Pada kuliah di Jepang. Jadi kalau misalnya ini kalau kosong boleh bersihin aja lah ntar aku kasih jajan gitu. Bisa gitu. Terus ada yang kerja di Jepang juga bang. Banyak yang kerja di Jepang viewer aku. Jadi kalau aku kesana tuh kayak ngumpul kita. Izakayaan. Berarti lebih kayak
ya lo ada orang yang bisa lo tanya dan lo andelin lah ya. Iya, Karena kan iya. viewer juga kan. Berarti kayak PewDiePie ya kan, dia retire di Jepang juga tuh. Iya, pengen kayak Pete sih. Oke. Banyak bang, soalnya di sana tuh udara bersih, gizi juga teratur bang. Iya, Jadi iya, kayak lu lapar atau aus gitu, ke Sevel atau ke apa tuh gula dan lain-lain tuh kadar tuh udah diatur bang. Oke. Gitu. Tapi lo tetap, kalau lo pun pindah, lo tetap live stream kan? Kalau live stream sih gue kayaknya bakal terus-terusan sih bang. Soalnya itu emang hobi gue sih jatuhnya. Karena lo menyenangi itu. Gue seneng banget bang. Mungkin gue bakal streamnya akan game-game AAA doang sih paling nanti kalau misalnya pensiun ya. Misal nih amin-amin gue ternyata udah alhamdulillah udah tercukupi lah semuanya. Ya udah tercukupi, udah ada dana pasif atau apa, udah ada dari investasi udah bisa dipakai gitu buat masa tua. Gue masih bakal tetap streaming bang, tapi ya cuman buat main game AAA sambil ngobrol sama penonton aja. Oke. Soalnya kayak apa ya bang ya, kayak main game tapi ada temennya aja gitu bang. Iya, iya. Kayak iya. di rental zaman dulu, kayak lu main AAA itu ada yang nontonin seru. Iya ya. Aku gitu. Gue kenapa ya nggak pernah dapat itu ya. Maksudnya gue tuh tiap main game tuh selalu ngerasa ini adalah waktu gue dan diri gue gitu. Itu yang kadang-kadang kalau mau live streamkan game tuh buat gue jadi kendala tuh itu. Karena gue ngerasa ini waktunya gue main gitu. Kalau lo kan kayak gue main gue seneng dan ada yang nonton gue juga happy gitu kan. Tapi lo nggak pernah ada perasaan lo harus melayani viewer. Melayani viewer. Dalam hal lo lagi main lo nggak bisa serius banget nih karena ada orang yang nonton yang harus dihibur. Itu kalau misalnya main game ini doang sih bang, game lucu-lucuan doang. Oke. Kayak main game-game kayak tadi malam sama Nicole main apa sih? Lockdown Protocol. Oke. Kayak ada aja gitu game-game lucu yang harus gue bikin. Itu bikin gitu. fun aja lah. Iya, jadi kayak harus ada yang lucu lah gitu biar seru anak-anak juga gitu. Iya. Biar yang lain juga ketawa-ketawa. Itu sih kali. Tapi kalau udah misalnya jam AAA, jam-jam kayak gitu ya udah aku bercandanya sama viewer aja sih paling. Iya. Gitu. Aduh seru banget. Thank you ya udah dibolehin mampir, udah boleh. Aman bang, makasih juga loh udah mau diajak podcast. Iya, aman. Ini kita minjem lampu lu nih sebenarnya. Thank you Lutfi, good luck buat Sama-sama, semuanya. Thank you, Bang. Dan gue tunggu pas lo ke Jepang nanti biar gue bisa gantian nanya-nanya lo. Boleh, Bang. Soal tinggal di Siap. sana. Thank you semua. Dadah.